Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman wa ja'ala sunnatahu tariqan lidukhulil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah amara bimahabbatin nabiyil adnan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla wa sham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana ar-rahmatul muhdah. Wa qala aydan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama yang saya muliakan dan kita muliakan bersama, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhuna pimpinan majelis zikir manakib Khawajakan Kiai Haji Muhammad Zulkarnain beserta keluarga, jamaah, semoga senantiasa di dalam inayah Allah Subhanahu wa taala, fi hifzihi wa inayatihi wa kanafihi wa himayatihi Subhanahu wa ta'ala, zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Para alim ulama, asatiz, Bapak Camat Karawaci, Bapak Kapolsek, dan Bapak dan Ramil, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, dan para pemuda, para pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita masih merayakan, memperingati hari lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringatkan hari lahirnya karena dengan kelahiran beliau, hidayah Allah, rahmat Allah telah diturunkan sepenuh-penuhnya. Kemudian sekaligus kita juga memperingati haul dari hari wafatnya seorang Sultanul Aulia, yaitu Al-Imam Qudwatul Arifin wa Sultanul Aulia Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah.
Kenapa pula diperingatkan hari wafatnya? Karena jasadnya wafat, tapi rohaninya terus hidup, dilanjutkan oleh para pewarisnya sampai kepada guru daripada guru-guru kita, Waliullah Mama Agung Asnawi Caringin, Waliullah Mama Suhari, Waliullah Mama Kazim, dan juga Waliullah Mama Abah Sukanta. Pada malam ini juga mereka semua kita peringati hari wafatnya, karena yang wafat adalah jasad mereka, tetapi ruh dan nur yang Allah anugerahkan ke dalam hati mereka tidak padam. Dan itu yang dikatakan ketika Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Umar tidak ingin mendengar ada yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, karena sebenarnya hidup di dalam jiwa mereka, sehingga mereka lupa bahwa jasadnya akan wafat, karena jiwanya, nurnya, semangatnya, rohaninya hidup di dalam jiwa Sayyidina Umar. Beliau lupa bahwa jasadnya usianya terbatas, maka beliau menolak adanya kewafatan Rasulullah SAW. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar mengingatkan dengan ucapan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup dan berdiri sendiri. Maka pada saat itu disadari oleh Sayyidina Umar bahwa jasad ya, ada batas umurnya, batas hidupnya, batas usianya. Tapi rohani ya, tidak ada batas umurnya. Nah, karena meskipun tidak hidup bersama jasad, tapi rohani terus tetap hidup. Sehingga Allah pun berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya akhirat itu adalah darul hayawan, hari atau negeri kehidupan. Maka hidup dan mati seperti gelap dan terang, diumpamakan untuk adanya ilmu dan adanya kebodohan, juga adanya cahaya dan adanya kegelapan. Oleh karena itu para ulama menyelenggarakan peringatan, yaitu untuk mengingat agar kita menyadari, agar kita dapat keluar dari kegelapan kepada cahaya, dari kebodohan ya, kepada ilmu pengetahuan, dan juga dari kehidupan, dari kematian
cahaya di dalam jiwa, kepada hidupnya cahaya di dalam jiwa ini. Maka peringatan seperti ini dianggap penting oleh umat Islam, terutama mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena peringatan dengan memperingatkan ini maka kita terus berusaha untuk mendapatkan cahaya itu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutusmu hanya sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan Nabi pun mengakui innama ana ar-rahmatul muhda, bahwasanya aku hanyalah jelmaan rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada alam semesta ini. Itu sebabnya kita memperingati agar Allah menghidupkan jiwa kita, hati kita dengan cahaya itu, dengan rahmat itu, sehingga meskipun jasad telah wafat tetapi jiwa tetap hidup. Muslimin muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang kedudukan Maulid dan kedudukan haul di dalam kehidupan agama kita. Pertama yang perlu diketahui bahwa perayaan seperti ini itu adalah ijtihad daripada kaum sufi. Karena para fuqaha mereka tidak mempunyai bab tentang maulid di dalam kitabnya. Fikih menulis kitab tohara, ibadah dan muamalah, sudah tidak ada yang berkenaan dengan apa yang kita lakukan di sini. Ulama mutakallimin, ulama akidah pun tidak ada bab mereka dalam kitab mereka, bab perayaan Maulid. Tetapi orang-orang sufi, perayaan seperti ini ada dalam bab mereka, ada dalam program mereka. Kita mengenal kata tasawuf seperti kita mengenal fikih, seperti kita mengenal akidah. Maka dalilnya fikih adalah Islam. Ketika Nabi ditanya akhbirni anil Islam, Nabi menjawab rukun Islam yang kelima. Ketika Nabi ditanya akhbirni anil iman, Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Tapi ketika Nabi ditanya akhbirni anil ihsan, maka tidak ada maudhu'nya, tidak ada objeknya, tidak ada temanya. Bukan tema amal zahir, salat, puasa, zakat, haji dan amal-amal yang lain. Dan juga bukan tema ya, seperti yang disebutkan dalam iman, i'tiqad, percaya kepada Allah, Rasul, kitab, tidak ada. Tapi Nabi memberikan definisi ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak.
Kalau kita artikan, ihsan adalah kamu beribadah. Jadi ihsan adalah ibadah. Dan kita tahu bahwa yang dinamakan ibadah itu adalah mengamalkan berdasarkan syariah Islam. Tetapi amal yang didasari oleh iman. Ya. Orang mungkin orang kafir, orang non muslim ikut sholat misalnya, tidak amal karena dia imannya ya tidak sama. Atau dia berpuasa, dalam pandangan nilai-nilai pahala di dalam agama kita maka tidak dinamakan amal karena tidak berdasarkan iman. Nah, maka amal itu disebut ibadah karena berdasarkan iman. Dan ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau beramal berdasarkan iman. Itulah ihsan. Tetapi Nabi melanjutkan ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat. Lalu disambung lagi, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak menyaksikannya, maka Allah menyaksikanmu. Dilihat dari definisi ini, ihsan itu adalah cara penunaian ibadah yang benar. Dan ulama memberikan definisi dari memberikan pembagian dari definisi ihsan ini bahwa cara ibadah yang sempurna adalah menyaksikan Allah, menyaksikan bahwa Allah itu tunggal. Ketika kita sholat menyembah Allah, ketika kita puasa menyembah Allah, ketika kita zakat menyembah Allah, ketika kita haji menyembah Allah. Maka jika kita tidak dapat menyaksikan Allah, maka Nabi memberitahu fa innahu yarak, Allah menyaksikanmu. Artinya kita ibadah disuruh menyaksikan Allah, dan Allah adalah gaib mutlak. Indra kita, telinga kita, rabaan kita tidak akan sampai kepada Allah. Pikiran kita tidak akan sampai. Bahkan khayalan kita pun tidak akan sampai. Disebut tanzih, suci, tidak tersentuh oleh apapun. Berkhayal pun tidak sampai kepada Allah. Tanzih. Tapi kita disuruh melihat. Maka melihat itu dengan batin, dengan hati. Nah, Nabi berkata, jika tidak dapat melihat, maknanya jika hatinya tidak dapat melihat, maka kita masih punya pikiran, masih punya akal. Maka Nabi mengatakan, fa innahu yarak, Allah menyaksikanmu. Maka kita disuruh berpikir ketika kita melakukan semua ibadah agar menjadikan Allah motif dan tujuan ibadah, motif dan tujuan hidup. Kita disuruh menjadikan Allah sebagai pengawas, sehingga ibadah kita akan semakin baik karena motif kita ibadah yaitu pengawasan Allah. Seperti Bapak bekerja di sebuah kantor, di ruangan ada CCTV, screen-nya ada di meja bos. Bosnya memantau jam kerja. Mesti CCTV itu menjadi motif ya, yang mendorong agar kita bekerja dengan baik, dengan jujur,
Dan sehingga kita bekerja dengan baik pun untuk pengawasan itu. Tapi mungkin bos bisa tidur, Pak, bos bisa ngantuk, atau bos bisa lapar keluar meninggalkan screennya. Tapi Allah tidak. Jadi berpikir untuk menjadikan Allah itu motif dan tujuan, kita perlu ilmu agar isi pikiran kita membantu ya, untuk menjadikan Allah motif, pengawas, tujuan hidup dan amal. Saya ingin segera memetik satu benang merah dari definisi ihsan ini yang Nabi katakan, bahwa orang menyangka bahwa tasawuf itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan, tidak ada hubungannya dengan aktivitas amal. Sedangkan definisinya atau dalilnya yang asal ihsan justru sungguh sangat berhubungan dengan kehidupan. Karena ihsan yang menjadi dalil asal tasawuf adalah menjadikan Allah sebagai motif dan tujuan hidupnya. Maka kita perlu ilmu, dan ilmu tentang keimanan, ilmu tentang keislaman, agar kita dapat melakukannya dengan terus menjadikan Allah sebagai motif dan tujuan kita. Kurang saja ilmu pengetahuan, ilmu tentang Allah, ilmu tentang iman, ilmu tentang Islam, maka akal itu lemah untuk terus berpikir dan menjadikan Allah sebagai motif. Sehingga Al-Imam Ali pernah berkata, innallaha la yu'bad bil jahl. Allah tidak dapat disembah dengan bodoh. Allah maha hidup, maka disembah minimum dengan pikiran yang hidup, penuh dengan nur, penuh dengan ilmu. Itu minimal permulaan. Oleh karena itu, ulama sufi menyuruh kita berzikir, membaca la ilaha illallah dengan lidah kita sebelum dengan hati kita, agar lidah ini kita sibukkan untuk membangun pikiran kita, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran di dalam pikiran, baik kotoran dari pandangan mata, dari apa yang didengar, dari apa yang dimakan, dari apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Kotorannya akan bersarang di pikiran, kotorannya akan berkarat di pikiran. Itu sebab kita disuruh membasuhnya, membersihkannya dengan berzikir la ilaha illallah. Sehingga Nabi bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu. Iman dalam arti menjadikan Allah sebagai motif, menjadikan Allah sebagai tujuan. Karena tauhid sebelum dibahas menjadi ilmu kalam, tauhid adalah memandang sesuatu dari Allah, memandang sesuatu untuk Allah dan dengan Allah. Dan itu bermula dari mengisi ilmu pengetahuan di dalam pikiran kita.
Ihsan mempunyai dua tahapan. Pertama, muraqabah, usaha untuk menjadikan Allah sebagai tujuan dan motif. Kedua adalah tahapan yang tinggi, yaitu telah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari definisi inilah maka ihsan yang menjadi dalil utama tasawuf, sehingga tasawuf itu mempunyai dua makna. Dua makna. Makna pertama adalah bagaimana tasawuf menciptakan metode agar menjadikan Allah sebagai muraqib, pengawas. Maka dalam hal ini tasawuf perlu lembaga, maka disebut thariqah. Thariqah adalah madrasah. Maka jika kata thariqah akan disebut nama madrasah itu, Thariqatul Qadiriyah, Thariqatul Naqsyabandiyah, Salala Madrasah Al-Qadiriyah, Madrasah Naqsyabandiyah, Thariqatul Saziliyah, dan lain sebagainya. Di dalam madrasah itu ada guru dan ada murid. Maka jika ada guru, ada murid, maka ada metodenya. Yang intinya adalah bagaimana kita membetulkan hati kita agar hidup ini dan amal kebaikan ini untuk Allah. Kita menghadap kepada Allah. Sehingga nama lain dari upaya ini disebut usaha al-istiqamah. Maka orang sufi mengambil ayat walau istaqamu dari kata istaqamah. Artinya menegakkan hati lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang setiap sholat kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka thariqat ini siratal mustaqim. Dan di dalam thariqat itu ada guru, ada murid, ada metode. Dan di antara metodenya adalah zikir. Dan zikir utamanya adalah qaulu la ilaha illallah. Yang kedua, mujahadah. Kenapa mujahadah? Karena ketika seorang di dalam hidup ini dan ketika dia beramal untuk Allah, ada musuhnya, ada penghambatnya, yaitu nafsu. Maka Nabi bersabda, ada aduwik nafsuka baina jambaik. Maka metodenya ada mujahadatun nafas. Sehingga ihsan atau tasawuf dalam makna tahap pertama ini disebut nama lainnya selain nama tasawuf, tazkiyatun nafas, tarbiyah ruhiyah, tahzibul akhlaq, islahul qulub. Ya. Maka jelas nama lain dari kata tasawuf itu menyangkut perbaikan hati agar menjadikan Allah sebagai pengawasnya, agar menjadikan Allah sebagai tujuannya. Maka nama lain tasawuf dalam tahap pertama ini as-sairu ilallah, berjalan menuju. Ada lagi istilah sidqut tawajjuhil qalbi ilallah, membetulkan hati menghadap, tawajuh hati kepada Allah. Itu nama lain daripada thariqah atau tasawuf secara umum. Nah, maka ada khalwah, itu metodenya. Ada mujahadah, itu metodenya. Ada zikir, itu metodenya. Artinya thariqat itu makna tasawuf yang pertama sebenarnya adalah
upaya agar hati itu menghadap kepada Allah. Itu sebabnya dibantu dengan zikir, dengan mujahadah, dengan khalwah sebagai manhaj utamanya atau inti kurikulumnya. Sehingga orang menyangka thariqat identik dengan zikir, thariqat identik dengan mujahadah, thariqat identik dengan khalwah. Karena usaha orang bertasawuf, usaha orang bertarekat adalah membetulkan hatinya agar lurus kepada Allah. Ketika menghadapi nafsu, maka dia melawannya dengan zikir, dengan mujahadah, dengan khalwah. Tidak cukup ulama seorang syekh dalam tarikat dengan metode atau kurikulum inti ini, ada namanya ekstra kurikuler. Seperti apa? Seperti malam ini yang kita peringatkan. Maka tadi saya sebut maulid adalah ijtihad orang sufi, dijadikan sebagai ekstra kurikuler. Maka itu sebabnya ada ulama sufi yang memasukkan acara maulid ini dengan zikir tarekatnya, karena ini metode, meskipun adanya dalam ekstra atau al-manhajul far'i. Apalagi selain maulid dan haul, ulama sufi banyak menggubah doa-doa, ahzab, wazifah, al-awrad, warrawatib, ya, dan salawat. Paling banyak orang sufi menggubah salawat, ya. Itu sebab setiap tarekat mesti punya hizib kutubnya, mesti punya wirid kutubnya, mesti punya wazifah, punya rawatib, ya, punya salawat. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai lebih dari 250 salawat. Pernah di Malaysia ada seorang ulama merayakan maulid dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai 12. Puncaknya di 12 malam ada ceramah-ceramah yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 12, 24 jam. Dia menyiapkan 12 kelompok, satu kelompok 12 orang, jadi 12 kali 12. Setiap kelompok membaca selawat 1 jam. Sampai yang ke-12 berarti di ke-12 jam baru yang pertama masuk ke jam ke-13, dan terus 24 jam bergiliran membaca selawat yang berbeda. Nah, kiainya ini datang kepada semua ulama yang dia kenal meminta ijazah selawat, ya, maka dia kumpulkan selawat itu. Kebetulan beliau pun meminta kepada Al-Faqir, maka Al-Faqir mempunyai sanad selawat kepada Al-Imam Ibn Arabi Al-Hatimi. Beliau mempunyai 72 selawat, ya, dan termasuk sanad selawat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ya, yang berjumpa ratusan juga Al-Faqir berikan kepadanya. Mungkin beliau mengambil dari ulama Syaziliyah, ulama Naqsabandiyah, ulama Ibrahimiyah, ulama Tijaniyah, ulama dikumpulkan. Singkatnya 24 jam selama 12 hari mereka membaca selawat tidak berhenti. Dari jumlah selawat yang dikumpulkan, kata beliau, 12 jam baru terbaca 40% selawat yang kami kumpulkan, dan semuanya digubah oleh orang sufi. Lihat Dalail aja
berapa itu satu kitab. Dan semuanya itu adalah obat, perangsang, suplemen, vitamin ya, yang diberikan dari jiwa mereka yang hudur, syuhud, yang suci bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan itu metode untuk kita baca, sehingga boleh jadi ada fenomena sebagian orang Islam, orang awam lebih banyak membaca ini daripada Al-Quran, sehingga sering dihukum ya, oh ini mana tinggi dari ini Quran ya. Saya waktu di Mesir pernah ditanya, karena sering bawa tasbih, ditanya, antum zikir aja, kenapa nggak baca Quran ya. Dia bilang, memang bagus mana tasbih dengan Quran, katanya. Ya saya jawabnya main-main. Kebetulan saya punya tasbih mahal, Pak ya, punya tasbih harganya 1000 jeneh, sedangkan Quran cuma 25 jeneh. Kata saya, bagus tasbih saya, kena mahal ya. Beliau marah, tersinggung, karena beliau membidahkan sejumlah bacaan zikir ahzab aurat. Karena orang yang melakukan ini meninggalkan Al-Quran. Nah itu kan teka-teki itu mesti kita jawab. Kenapa di dalam umat Islam ini, khususnya di kelompok sufi, memiliki kekayaan? Kenapa? Kenapa? Yang ketiga saya lanjutkan, haul dan maulid, kemudian majmu'atul azkar, sejumlah zikir, hijab dan lain sebagainya. Tadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-qasaid, qasidah. Ulama sufi itu mengubah qasidah dari abad ke abad. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani banyak sekali qasidahnya. Isinya pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, pujian kepada tubuh-tubuh yang di dalamnya terdapat nurullah dan terdapat akhlak Muhammadiyah, para mursyidin, para kutub. Mereka puji. Dan yang keempat, qasidah berisi tentang nasihat untuk orang yang ingin dekat dengan Allah. Dan yang kelima, qasidah tentang pengalaman mereka dalam perjalanan menuju kepada Allah. Itu pun puluhan ribu qasidah itu. Oleh orang sufi itu dijadikan ekstrakurikuler. Ya ada tokoh sufi hanya mengambil 2-3 qasidah saja. Ada yang memang setiap majelisnya mesti ada qasidah. Maka banyak sekali qasidah-qasidah sufi yang dinyanyikan oleh ya, para seniman, para artis ya. Nah maka di dalam tasawuf, metode semua itu tujuannya adalah untuk sidqut tawajjuh ilallah, membetulkan hati kepada Allah. Itu istilah yang dibuat oleh mereka. Asalnya adalah fa innahu yarak. Bagaimana kita membangun mindset dalam pikiran kita bahwa hidup ini diawasi oleh Allah, sehingga tujuan hidup kita untuk Allah. Sehingga di dalam tarikat para sufi itu memotivasi, mendorong agar ibadah itu untuk Allah, sampai mereka sebut jangan untuk surga, jangan takut neraka. Maka tidak ada di dalam tasawuf itu zikirnya itu untuk asihan, itu nggak ada. Untuk surga aja nggak boleh, untuk kejagoan misalnya, itu nggak ada. Itu adalah penyimpangan dan itu adalah khurafat. Karena tasawuf adalah murni sidqut tawajjuh
ilallah, seperti dalilnya ihsan. Namun tradisi awam yang membawa zikir-zikir aurat-aurat tadi yang banyak itu untuk berbagai kepentingan. Sebagaimana qasidah orang sufi pun dinyanyikan sebagai nyanyian seni Islam yang tidak lagi memberikan kesan untuk pembangunan rohani. Sebagaimana niat orang sufi mengubah semua itu ekstranya. Adapun intinya adalah zikir yang tiga itu: istighfar, la ilaha illallah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ditambah zikir lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Itu intinya. Namun intinya juga mujahadah, melawan nafsu. Dalam mujahadah ada riyadhatun nafas, ada mukhalafatun nafas, ada muhasabatun nafas, ada qat'ul ma'lufatin nafsaniyah. Nama umumnya mujahadah, tapi pada prakteknya ada 4 macam mujahadah, dan itu semuanya ada dalam buku tasawuf. Jika ada guru, ada murid, dan ada manhajnya, berarti ada tema. Kalau fikih temanya adalah perbuatan mukallaf, kalau akidah adalah temanya i'tiqadil mukallaf, tetapi tasawuf temanya adalah nafsul mukallaf, qalbul mukallaf, ruhul mukallaf. Itu sebab buku tasawuf penuh penjelasan tentang nafsu itu apa, bagaimana, dan bagaimana cara melawannya, kekuatannya, dan bagaimana cara melemahkannya. Penuh dengan itu, karena itu temanya. Kenapa? Karena nafsu inilah yang menghalangi untuk sidik tawajuh, untuk menjadikan Allah sebagai muraqabah. Kita beramal, beribadah diawasi oleh nafsu. Kita berbuat baik saja, kalau tidak dipuji nggak mau, Pak. Kita berbuat baik saja, kalau orang yang menerima kebaikan kita kemudian menghina kita, menyesal kita berbuat baik. Itu semua nafsu. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya dalam beramal kita hindari yang namanya al-huzuzun nafsaniyah. Kalau saya menerjemahkannya, jatah nafsu. Kita berbuat ini mesti ada manfaat untuk kita. Surga pun itu manfaat untuk kita sebetulnya. Maka orang sufi mengatakan ibadah jangan untuk surga, karena itu upah untuk letihnya tubuh. Adapun orang sufi beribadah untuk membangun syuhud, maka dia jadikan Allah sebagai tujuannya. Karena hanya ibadah yang karena Allah lah yang Allah akan berikan maqamat wal ma'rifah wasyuhud. Nah, untuk orang salikin mau melawan nafsu dengan zikir, maka dibuat oleh mereka bahasa motivasi. Berzikir akan makrifat, padahal prakteknya ketika beramal tidak. Itu bahasa motivasi. Sama manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Kalau sungguh-sungguh dalam arti sempit, saya sudah sungguh-sungguh kok nggak dapat ini, padahal dapatnya atas kehendak Allah. Dapatnya kapan, berapa, di mana, itu kan nggak ada dalam bahasa itu. Kenapa sungguh-sungguh? Dan akidah kita mengatakan, jika kita berbuat, jika kita berdoa, jika kita berusaha, itu bukan sedang menciptakan hasil, tetapi itu sedang menunjukkan keperluan kita, kehambaan kita kepada Allah. Karena yang menentukan kapannya, berapanya, di mananya Allah. Dan itulah dalam tasawuf dibetulkan cara berpikirnya, muraqabah, sidqut tawajjuh kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan begini, kalau kita tiba-tiba
timbul keperluan dalam hati kita. Tiba-tiba kita ada hajat, ada perlu, entah istri mau melahirkan, mertua minta duit, anak sakit, rumah kontrak angsuran belum dibayar. Itu kan sejumlah keperluan. Datang menyapa kita, ya. Mereka orang sufi mengatakan, bergembiralah, utusan Tuhan sudah datang. Apa? Itu keperluan memberitahu bahwa Allah akan memberi. Karena kita telah salah berpikirnya, upaya kita adalah menciptakan hasil, maka keperluan itu menderitakan kita. Dan kita berbuat untuk menghapus keperluan itu. Bukan. Jika tasawuf tidak ada hubungannya dengan ibadah dan kehidupan, ya, hanya zikir di dalam guha misalnya, atau seperti pemahaman yang salah di dalam film Wali Songo itu, Pak, bahwa ada yang namanya Sunan Kalijogo, jadi wali karena nungguin kali. Itu mestinya orang-orang sufi itu mesti menghentikan film itu atau disensor. Gimana duduk di kali berbulan-bulan nggak sholat jadi wali, Pak? Uang namanya tasawuf itu membetulkan hati ketika ibadah. Ya kalau tidak ibadah, ngapain apa yang dibetulin? Karena tasawuf adalah cara ibadah yang baik. Padahal nama-nama wali songo lain adalah nama daerah. Sunan Giri orang Giri, Sunan Ampel. Kenapa giliran Sunan Kalijaga? Sunan Jaga Kali. Nah, itu khurafat. Wah enggak, dia soalnya taat sama guru, taat dalam menjalankan perintah agama. Ya. Nah, itu campur klinik. Ya, maka kenapa kita disuruh berzikir? Sebagai metode untuk mengalahkan pertama sisa kotoran di dalam otak kita dari lidah yang tidak berkata betul, namimah, ghibah, dusta, dan bicara yang tidak ada artinya. Itu, Pak, sampahnya numpuk di pikiran. Mata melihat yang haram, pikiran yang kotor. Makanya kita sering bilang, pikiran lu ngeres, ya boleh jadi ngeres. Terus enggak zikir, ya sudah, numpuk. Gimana? Jangan ngomong ingat Allah, suhud Allah itu hati, pikiran aja kagak sanggup untuk menjadikan Allah sebagai pengawas. Itu yang memotivasi kita dan menjadi tujuan kita beribadah. Susah. Makanya lihat di dalam mujahadatun nafas, di dalam makna mujahadah yang makna praktisnya adalah riyadhah. Kita sering mengartikan riyadhah itu olah rohani, ya. Karena riyadhah diartikan olahraga. Padahal kata riyadhah di dalam tasawuf, ar-raud maknanya kasr, yakni kasrul syahwat, kasrul ghadab, membuyarkan kekuatan nafsu syahwat. Dengan apa? Dengan 4. Kurangin tidur, kurangin makan, kurangin bicara yang tidak berguna, dan kurangi bersama orang yang tidak ada manfaatnya untuk akal, hati, dan agama kita. Itu bagian daripada melawan nafsu, agar membantu ketika kita berzikir, pikiran kita ya hidup, maka bersih semua sisa-sisa kotoran. Ya. Maka lidah itu disuruh zikir la ilaha illallah berpuluh-puluh ribu. Jika lidah terus diulang-ulang, itu mempengaruhi kepada ya, saraf, kepada sistem berpikir seseorang menjadi positif. Dan itu metodenya, ya, sehingga disebut ahli zikir.
pada permulaan seorang sufi. Padahal yang dimaksud zikir yang di dalam Al-Quran yang membuat itminan, tentram, tatmainnul qulub adalah zikrul qulub. Disebutnya asyuhud. Syuhud itu ada dua maknanya. Asyuhudul qalbi itu zikir. Kita masuk ke dalam kamar di malam yang gelap, di dalam kamar mematikan lampu gelap, dan kita duduk ingat Allah, dan itu artinya persaksian hati. Atau di pasar meskipun keramaian, hatinya bersama Allah, itu syuhudul qalbi. Tadi kenapa diumpamakannya gelap, bahkan orangnya buta, tetap syuhudul qalbi, dia akan ingat kepada Allah. Yang kedua asyuhudul ayani, menyaksikan Allah dengan matanya sendiri. Tetapi karena Allah gaib mutlak dan tanzih, maka yang dia lihat adalah suratuhu majlahu, yaitu makhluk ini. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang itu adalah jelmaan kehendaknya. Jika berkaitan dengan kita, mesti kalau bukan rahmat adalah hikmahnya. Sehingga apabila kita berinteraksi dengan orang, katakanlah orang jahat kepada kita, yang suhud Allah itu dia memandang batinnya lebih dominan. Ini ujian Allah. Lupa dengan tubuh orang yang di depannya, dengan kelakuan buruknya lupa. Karena itulah syuhudul ayani. Ya, tetapi syuhudul ayani ini tidak dapat kalau tidak syuhudul qalbi. Muraqabah tidak dapat kalau ya, musyahadah tidak dapat kalau tidak muraqabah. Dan itulah tasawuf yang kedua, hasil daripada tariqah, daripada upaya untuk sidik tawajuh, sehingga dia ibadahnya ka'annaka tarah. Itulah syuhud aini. Apapun yang dia lakukan, dia seakan-akan di situ Allah. Jadi enggak ada yang enggak Allah. Aina ma tuwallu fathamma wajh Allah. Ya, itulah syuhudul ayani. Hati yang hidup. Dan itulah hakikat. Maka tumbuh istilah di dalam tasawuf, tarekat dan hakikat. Hakikat ini adalah hakikatnya syariat. Syariat ya, adalah syariatnya hakikat. Adapun tarekat menjadikan syariat dilakukan untuk Allah, itu tarekatnya. Sehingga Allah memberikan ke dalam batinnya cahaya hati yang hidup, itulah hakikat. Nah, sehingga tasawuf dianggap adalah satu cara penunaian ibadah yang sempurna. Itulah ihsan. Muslimin muslimat yang berbahagia, maka kita memerlukan kepada zikir. Kalau tidak zikir hati, ya, zikir lidah. Ya, mungkin lidah kita ini banyak berbicara sesuatu yang tidak berguna. Karena dikatakan man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuh. Kalau lidahnya ini lurus, tidak melenceng, tidak miring, betul-betul ya, dia hanya berkata kepada yang benar, itu menunjukkan hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling dekat ya dengan pikiran itu lidah, dan itu terus yang bersambung ke dalam hati. Maka mesti diucapkan, mesti dibawa pikiran itu untuk ke dalam hati. Bahkan salah satu zikir Allah misalnya, ada satu metode lafaz Allah ditimbulkan cahaya terang, kita disuruh menatap lama-lama, setelah itu pejam, masih ada dalam benak kita lafaz Allah ya, itu kita hadirkan dalam benak, lalu kita gerakkan lidah kita
Kita panggillah pada Allah yang kita ingat dalam pikiran itu. Kita memanggil Allah, kemudian turunkan ke dalam hati. Oh Allah, itu juga membasuh ya, kotoran-kotoran hati. Jadi ketika kita zikir banyak, mesti itu konsentrasinya. Kalau tidak ngantuk ya, atau terbawa oleh emosional, akhirnya bagi akalnya yang lemah ya, akhirnya ya larut ya, terbawa kepada emosional, dan itu gagal karena dhaif ya. Mestinya ketika ingat Allah, dia akan menjadi seorang yang kuat, yang yaqzah ya, bukan yang pingsan. Dan yang pingsan itu menunjukkan bahwa pikirannya lemah, dia bawa terlarut kepada emosional, mungkin karena banyaknya mengulang kata-kata, kena suasana yang ya begitu religius. Namun tetap ya, kita harus betulkan zikir agar betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, saya mencoba untuk meringkas tentang tasawuf dengan dua maknanya, yang mana misi itu, makna itu memang telah Rasulullah SAW berikan dalam dalil asalnya, yaitu ihsan, dan dipraktekkan oleh orang sufi agar kita betul-betul mengikuti tasawuf ini dengan manhajnya yang benar dan tujuannya yang benar. Nah, sehingga kita mendapat hasil yang benar dan sama seperti yang didapatkan oleh para ahlillah, para aulia. Yang terakhir ingin saya sampaikan satu ucapan Al-Imam Sidi Abu Madyanil Ghaus. Beliau mengatakan bahwasanya thariqal qaum darisah, bahwasanya jalan orang sufi ini sudah terkubur. Dan kita juga sering mengatakan, oh sekarang sudah nggak ada wali. Wali itu zaman dulu aja, sekarang nggak ada. Ini tolong, jika ada dalam pikiran begitu, tolong jangan diwariskan kepada generasi muda. Itu pikiran yang keliru. Pertama yang keliru dari isi otaknya adalah akidahnya. Karena wali itu majelah daripada nama waliullah, majelah kebenaran, majelah hidayah. Sebagaimana setan sampai kiamat tetap ada, dan setan itu murni ciptaan Allah, makhluk Allah sama dengan kita. Setan tidak menciptakan dirinya dan semua perbuatannya, kita pun tidak. Maka manusia sebagai khalifahnya tetap sampai hari kiamat akan ada wali Allah. Karena ilmu makrifat agama ini, Pak, tidak punya negara, tidak punya daerah, tidak punya ras, dan bukan milik keluarga tertentu, golongan tertentu. Kita jangan paksakan seorang murabi mati, anaknya mesti jadi murti, belum tentu. Bukan milik dia. Tidak ada. Di sini ada dulu, mungkin sekarang tidak ada. Ada di tempat lain karena Allah ada. Itu pun pikiran mesti dibetulkan. Namun apa maksud ungkapan Sidi Abu Madyan bahwa thariqul kaum madrusah, indaras, terkubur? Sebetulnya terkubur oleh pemahaman orang Islam sekarang.
Karena orang memahami agama sebatas teks dan amal zahir, tidak ada hakikat ruhiyah. Berhenti di situ dan membangun kemegahan agama dan tujuan agama sampai di situ. Dan ini tidak akan bertemu wali. Ini tidak akan melihat bahwa agama itu ruh. Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Raib hudan lil muttaqin, at-taqwa hahuna. Jadi Al-Quran itu hidayah ruhiyah, bukan jasadiyah, bukan akliyah hatta, tetapi ruhiyah. Hudan lil muttaqin. Maka ketika mereka menghayati agama hanya teks, sedangkan agama ini Pak telah menjadi ilmu dan disebut ulumu syariah, dan ilmu ini sampai kepada kita dengan dua, riwayatan wa dirayatan. Redaksi alfaz teks agama ini tidak berubah sampai hari ini. Kita mendapatkannya dari guru ke guru ke guru ke guru, dan kemudian pemahaman teks agama ini telah mereka dapatkan juga dari guru, dari guru, dari guru, dari guru sampai ke Rasulullah, dan telah dituliskan, dikembangkan, diluaskan pahamnya itu, dan itu tidak terputus. Begitu juga rohaninya. Maka orang sufi menyebutnya hakikat Muhammadiyah, nur Muhammadi, asrar ilahiyah, anwar rabbaniyah. Dan itulah hakikat agama. Ya. Allah menyuruh memberi, sebetulnya Allah ingin menumbuhkan sifat dermawan agar ikhlas. Bukan orang menghafal teks yang menjelaskan disuruh memberi, kemudian dijadikan asas berpikirnya, kemudian menimbulkan amal memberi zahir, berhenti di situ, dan itu tidak beragama jika tidak punya hakikat. Salat apa hakikatnya? Ruku sujud, ruhnya apa? Dan ketika pemahaman agama tidak sampai ke hakikatnya, hanya sebatas ke alfaznya, ke amalnya yang zahir, ini tidak akan bertemu kepada para wali. Kalau bertemu tidak akan kenal, kalau kenal tidak akan ikut, kalau ikut tidak akan sabar. Itu sebabnya madrasah tasawuf ini mesti dijelaskan secara terang benderang, dan dijelaskan bahwa dia punya kaitan dengan hidup dan agama dan amal, bukan satu kelompok tertentu yang tertutup dari urusan hidup dunia. Saya kira itu ucapan kita, yang ucapan Al-Fakir yang terakhir dalam ceramah ini. Dan mohon maaf, mungkin ya masyarakat di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, ya baru, saya pun baru ya, ceramah di sini. Saya sebetulnya bukan penceramah, saya sukanya ngaji. Tadinya saya ingin menawarkan bagaimana ketika pas ceramah kita ambil satu kitab, satu bab aja kita baca selesai ya. Tapi itu pun udah 2 bab saya baca tuh Pak tadi ya. Jadi mohon maaf kalau kelihatannya serius ya, karena adabnya untuk di majelis maulid bagi orang sufi. Saya nggak pernah mau Pak dijemput, diundang maulid, diumum nggak mau, kecuali kepada ahli thariqah ya, kepada ahli thariqah. Meskipun ya masyarakat di sini perlu banyak dikenalkan tentang tasawuf agar mereka tahu maknanya majelis ini bagi mereka yang memiliki hati, bagi mereka yang memiliki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dapat beradab ya
dan menghadirkan Allah dan Rasulullah di majelis yang mulia dari ijtihad para ulama. Karena kalau maulid di luar mesti itu ya, maulid goreng-gorengan lah ya, bukan maulid murni untuk ya membangun atau ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.